Ya, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, saat teduh kita hari ini, edisi 93, kita keluaran pasal 37, ayat 8 sampai dengan 38, pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Ketika para pekerja sedang membangun gedung gereja, pendeta datang, lalu bertanya kepada para pekerja itu satu persatu, satu pertanyaan untuk semua. Kamu sedang mengerjakan apa? Yang satu menjawab, saya sedang mengaduk semen. Satunya lagi berkata, saya sedang membangun tembok. Pekerja yang lain berkata, saya akan mengecor tiang beton. Nah, setiap pekerja menjelaskan tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Tetapi ada satu pekerja yang menjawab dengan berbeda. Dia berkata, saya sedang membangun gereja, tempat umat Tuhan bertemu dengan Tuhannya. Jika pertanyaan yang sama ini kita tanyakan kepada Bisaliel dan orang-orang yang dipimpinnya, mungkin juga kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perspektifnya sendiri. Perspektif yang benarlah yang akan membuat hidup menjadi berbeda, yang membuat kita bersemangat untuk bekerja. Ya, karena perspektif sebenarnya berkaitan dengan visi. Perspektif yang benar selalu mengarah kepada visi. Setiap orang yang memiliki visi yang jelas di dalam hidupnya, maka dia akan melakukan hal-hal yang hanya akan mewujudkan visi itu. Nah, sekarang mari kita lihat secara ringkas bagaimana tabernakel ini dibangun. Oh iya, saya ingatkan, silakan teman-teman membaca nasnya, Kitab Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai dengan 38. Nah, pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran yang hanya selayang pandang saja. Ayat 8 sampai dengan 19 berisi rincian tentang penutup tabernakel. Tuhan memberi petunjuk untuk penutup ini, yaitu terdiri dari 4 tirai. Setiap tirai memiliki panjang sekitar 11 sampai dengan 13 meter dan lebar 2 meter. Tirai-tirai ini disatukan oleh loop yang berulir dan diikat dengan cincin emas atau perunggu. Penutup bagian dalamnya dihiasi dengan kerup dan gambar surga. Kemudian ayat 20 sampai dengan 34 menjelaskan tentang kerangka tabernakel. Kerangkanya terdiri dari 48 papan, masing-masing panjangnya 4,6 meter, sedangkan lebarnya 0,7 meter. 20 papan ditempatkan di sisi utara, 20 di sisi selatan. Di sisi timurnya ada 4, dan di sisi baratnya ada 4 juga. Nah, setiap papan dilapisi dengan emas dan dipasang pada alas perak. Papan-papan itu disatukan oleh tiang-tiang yang melewati 4 cincin emas pada masing-masing papan dan mungkin dihubungkan pada bagian atasnya dengan kait perak. Ayat 35 sampai dengan 38 menjelaskan tentang tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tirainya dihiasi dengan kerup, digantung pada 4 tiang penaga yang berlapis emas, yang dipasang pada alas perak. Nah, kalau kita memperhatikan, semakin dekat suatu benda atau barang dengan Tuhan, semakin mulia barang itu. Perak mungkin dimaksudkan sebagai gambaran tentang penebusan, sebuah tema penting di dalam tabernakel. Pintu ke dalam tabernakel adalah tirai yang terbuat dari kain lenan biru, ungu, kirmisi, dan putih. Desainnya sama dengan tirai penutup, tetapi tanpa kerup. Nah, maknanya adalah itu sebuah ajakan untuk beribadah. Tirai pintu ini digantung dengan cincin emas pada 5 tiang penaga yang juga berlapis emas, yang disambungkan dengan perunggu. Nah, teman-teman, itu adalah selayang pandang tentang isi ayat 8 sampai dengan 38. Sekarang mari kita lihat 4 alasan utama mengapa Allah menetapkan tabernakel sebagai tempat kediamannya di muka bumi ini. Yang pertama, tabernakel menjadi kesaksian tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, tabernakel menjadi kesaksian bahwa Allah sendiri yang menyertai umatnya. Yang ketiga,
tabernakel menjadi kesaksian tentang keselamatan yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, tabernakel menjadi kesaksian tentang janji penebus. Allah akan mengutus Mesias untuk menebus dosa manusia. Dan janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan umatnya. Nah, bukankah dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tabernakel sejatinya adalah bayangan dari Kristus di perjanjian lama. Nah, sekarang mari kita tangkap pesannya. Bagi Israel, tabernakel mengajarkan bahwa Allah adalah pusat kehidupan. Tabernakel berada di tengah-tengah perkemahan Israel. Setiap hari ketika Israel bangun pagi, mereka melihat tabernakel, dan malam hari ketika mereka hendak tidur, mereka juga melihat tabernakel. Jadi hidup dimulai dengan kehadiran Allah dan diakhiri dengan penyertaan Allah. Nah, bagi kita orang Kristen, firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang dari Allah. Melalui Roh Kudus, hari-hari kita dimulai dengan Tuhan dan diakhiri di dalam Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan orang percaya. Kita juga melihat bagaimana Besaliel dan orang-orang yang dia pimpin membangun tabernakel. Ini menjadi ilustrasi terbaik bahwa setiap anggota gereja harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberi setiap orang Kristen karunia untuk digunakan di dalam pelayanan. Nah, akhirnya kehadiran Tuhan yang dialami oleh Israel akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Mereka yang ikut percaya dapat datang untuk juga menyembah Yahweh. Nah, begitu juga dengan kita, gereja Tuhan. Gereja menjadi alat kesaksian bagi dunia ini bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus juga tersedia untuk mereka yang sampai hari ini belum mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, itu adalah makna tabernakel bagi kita. Baik diri kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Yuk kita hayati bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Doa saya, kiranya kita semua menjadi alat kesaksian yang indah yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.